Pemirsa Indonesia X, mari kita lanjutkan pembahasan kita bagaimana hukum terhadap informasi dan komunikasi itu tadi. Hukum terhadap informasi dan komunikasi akan mengakibatkan kita harus membicarakan bagaimana hukum terhadap sistem elektronik itu. Secara garis besar, kotaknya adalah hukum terhadap informasi komunikasi, lalu di dalamnya ada cyber law, ya, cyberspace law, dalamnya lagi ada e-government, e-commerce, cyber security dan sebagainya. Lebih lanjut kita akan lihat korelasi penerapan teknologi informasi media dan komunikasi ini dengan perkembangan konstitusi. Unik yang terjadi di Eropa bahwa dengan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai data pribadi, di mana data pribadi itu adalah properti orang tersebut, tengah berlaku perlindungan tentang data pribadi yang lahir dari konvensi regionalnya yang mengakibatkan konstitusi dari negara tersebut berubah. Di mana konstitusi negara tersebut mulai memasukkan sisi-sisi pemanfaatan teknologi dan juga perlindungan data pribadi. Nah, di Indonesia hal ini mungkin belum berubah seperti itu. Tapi yang jelas, setelah reformasi Indonesia telah mengamandemen konstitusinya dari amandemen 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana kita menarik titik tautnya. Konstitusi adalah sesuatu hal yang diletakkan oleh Founding Fathers, melindungi HAM, memberikan tugas pada negara, dan juga memberikan kewajiban konstitusi kepada kita. Ini yang seringkali lalai kita ingat. Di sisi lain, kita juga harus mengetahui ada etika dalam berinformasi dan berkomunikasi. Apa saja itu? Yang paling simpelnya perlu diingat adalah PAPA, privacy, accuracy, property, accessibility. Lebih lanjutnya, akuntabilitas, responsibilitas, liability, dan due process. Kurang lebih di total jadi 8 ya. Tapi yang inti benar untuk Anda ketahui adalah privacy, accuracy, property, accessibility. Hal ini konstitusi akan sejalan dengan etika dan juga sejalan dengan perlindungan Human Rights Global, Declaration of Human Rights, sampai dengan International Covenant on Civil and Political Rights. Akses internet sekarang ini dihargai sebagai hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dari seluruh saluran komunikasi yang ada, baik private maupun mass communication. Kegiatan memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi. Sehingga penerapan teknologi ini dipersepsikan hampir sama dengan freedom of speech. Dalam kajian ini tentunya kita harus melihat lebih jauh tentang bagaimana konstitusi dan dinamika telekomunikasi, kemudian bagaimana HAM tadi terlindungi. HAM tidak hanya diukur dari segi global, tapi juga HAM mengikuti bagaimana social norms dari bangsa dan negaranya. Jangan dilupakan keberadaan pasal tentang HAM, pasal 28, tapi jangan lupa dari 10 ketentuan, 9 kebebasan Anda, 1 penghargaan HAM orang lain. Hal ini sejalan tidak hanya dalam konstitusi kita. Dalam International Civil and Political Rights, ICCPR, itu jelas juga ada perlindungan terhadap privacy. Apakah manusia hidup dalam bermasyarakat tidak perlu privacy? Memang dalam konstitusi tidak tegas dinyatakan privacy, karena privacy itu kalau kita terjemahkan segala sesuatu aspek yang terkait dengan kehidupan pribadi seseorang. Nanti kita akan bahas ini privacy lebih dalam. Tapi yang paling penting pada saat teknologi disebutkan, coba buka konstitusi kita. Ada toh kata-kata teknologi? Apa kata kunci berikutnya? Informasi. Kita search di dalam konstitusi kita. Ada informasi, ada komunikasi. Tapi jangan lupa ada kewajiban kita terkait informasi, komunikasi itu. Mari kita bahas pertama tentang Declaration of Human Rights. Declaration of Human Rights biasanya orang akan mengenangnya adalah freedom of speech pertama ya. Freedom of speech membicarakan kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat tentang informasinya. Hal itu tidak boleh diinterfere atau diganggu oleh orang lain. Jadi kebebasan pertama adalah kebebasan Anda menyatakan ekspresi Anda, kemudian menjadi suatu informasi. Informasi ini harus sesuai dengan diri Anda, tidak boleh diintervensi orang lain. Tapi pada saat informasi ini dikomunikasikan kepada orang lain,
ini wilayah sudah bukan hukum informasi lagi, tapi hukum terhadap komunikasinya. Baik, kita cermati ada bagaimana Anda berekspresi intelektual menjadi properti Anda dan ada kebebasan berpendapat menyatakan freedom of speech Anda sesuai dengan diri Anda, tapi pada saat diri Anda ini Anda jadikan sesuatu dikirimkan orang lain, tanya hukum komunikasinya, yaitu Anda boleh ngomong apa saja, tapi orang Anda ajak bicara nggak suka, maka kebebasan Anda menyatakan pendapat tadi sudah terbatas. Anda ngomongin orang lain nggak suka, orang tersebut punya hak untuk memulihkan apa yang Anda buat terhadap dirinya. Hidup manusia berperilaku sosial, haknya tidak absolut kebebasan saya, tapi saya harus menghargai HAM orang lain. Singkat kata, hak konstitusi tidak hanya bicara soal kebebasan Anda di tengah masyarakat bangsa dan negara, tapi Anda juga harus menghargai HAM orang lain. Bagaimana dengan freedom of speech ini? Freedom of speech bukanlah kebebasan yang mutlak. Kebebasan menyatakan pendapat itu dalam konstitusi Amerika juga diatur tentang pembatasan-pembatasannya. Apa? Anda tidak boleh menyampaikan sesuatu yang sifatnya rasis, merusak norma sosial, menyerang kehormatan orang lain, karena orang lain punya hak juga untuk melindungi hak asasi dia. Lebih lanjut, kita bahas baru-baru ini masyarakat biasanya resah. Seakan-akan dunia internet ini sudah terkekang lagi karena ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang konvensional yang menyatakan adanya pencemaran nama baik. Tidak juga sebenarnya. Karena baik dalam dunia sehari-hari maupun Anda berperilaku di cyberspace, Anda jangan menciptakan diri Anda sebagai berkepribadian ganda. Kenapa? Sehari-hari Anda begitu sopan, tapi begitu masuk di cyberspace, Anda tukang fitnah, tukang serang orang lain. Inti dari hal ini adalah, kalau Anda ingin melakukan sesuatu di cyberspace, Anda mau posting, pastikan bahwa Anda nggak merusak orang lain. Anda nggak membuat masyarakat kesel karena Anda membuat postingan yang mengganggu orang lain. Atau Anda juga perhatikan baik-baik. Jangan karena Anda senang yang namanya gerakan pornografi Anda, ya kebebasan Anda, kemudian Anda menyatakan bahwa porno bisa diakses anak kecil, bahaya kan? Demikian pula Anda menyampaikan informasi yang sadis misalnya. Ada pembunuhan, pemenggalan orang lain, Anda sampaikan di postingan Anda. Niscaya akan ada orang lain yang menyatakan, ini Anda kok nggak tahu norma sosial sih. Ya, jangan sampai Anda disebut antisosial dalam konteks di internet. Mari kita bicarakan lebih lanjut hal ini dalam konteks privacy.